Halo, ketemu lagi dengan saya Asa dari channel Asa Munandri. Kali ini saya akan bahas sebuah tang diagonal cutter dari Knipex. Seri yang cukup unik ini adalah Twin Force. Dia termasuk tang diagonal cutter yang banyak ternya. Maksudnya paling-palingnya, dia paling unik. Kemasannya sih standar Knipex, kardus biasa gini. Ada tulisan di sini 73 ini serinya Twin Force, 72 ini finishing handle-nya, multi komponen grip empuk, terus 180 ini panjangnya dalam milimeter, jadi 18 cm. F ini adalah pegas, nanti di bagian situ ada pegas, saya tunjukkan. 180 mm atau 7 inci. Kemasannya simple sekali, yang penting aman dalamnya. Terus dia satu-satunya diagonal cutter yang datang bareng dengan buku manual. Kenapa ada buku manualnya? Karena dia spesial. Jadi namanya Knipex Twin Force The Reapplying Cutter. Jadi dia motongnya kalau mau ringan berkali-kali. Jadi potong, majuin. Nanti saya jelaskan caranya. Jadi ini dia sangat ringan. Termasuk dia emang paling ringan dari semua cutter dari Knipex. Ini barangnya di plastik biasa saja. Tuh. Dan yang lucu ini adalah dia nggak ada engsel tunggal di tengah. Biasanya kan kayak diagonal cutter seperti ini kan. Ini Knipex seri 70, jadi yang paling basicnya. Porosnya satu di tengah. Semua diagonal cutter kan seperti itu, kecuali yang ini. Ini agak unik, dia nggak ada poros yang di tengah, tapi pergerakannya seperti ini. Yang membuat gerakannya jadi presisi karena dijaga dengan dual hinge atau dua pivot, dan menggeser titik porosnya semakin dekat ke titik potongnya, ke mata potong. Jadi kalau makin dekat itu kan makin tinggi daya ungkitnya ya. Kayak misalkan, coba saya gambarkan saja. Coba gambar cepat aja ya. Jadi misalkan ini ada, nah begini, ada beban gitu ya, berapa kilo. Nah, ini kan jarak ini makin pendek, jarak ke beban untuk mengungkit ini makin ringan. Kayak kalau kita nyongkel batu, semakin dekat begini, jadi lengan kerja sama lengan beban sama lengan kerjanya makin pendek ini, dan makin panjang yang ini makin ringan kita nyongkelnya. Nah ini juga kalau di diagonal cutter biasa kan kelihatan nih porosnya di sini ya. Jarak ke sini kan sekitar, ya kalau anggaplah ini mungkin 1 sentian. Ini yang paling basic. Tapi kalau dengan desain seperti ini, bisa dilihat pergerakannya. Maaf ada es dung-dung lewat. Ini jaraknya kan kira-kira di sini nih, porosnya itu dekat sekali dibandingkan lengan kerja sepanjang ini. Jadi makanya dia bilang rasio leverage daya ungkitnya tuh 1:39, dibandingkan dengan diagonal cutter biasa ini 1:12. 1:12 sama 1:39. Bayangkan 1 kg di sini jadi 39 kg di sini. Itu kalau 1 kg, tapi kan orang aja paling ngeremes ini 10 kilo aja gampang ya. Ini 10 kilo di sini diterjemahkan sebagai 390 kg. Jadi pantas lah kalau ringan sekali. Kalau ini tadi kan 1:12. 10 kilo di sini, 120 kilo di sini. Dan ini pun dari Knipex ini teman saya pernah pakai, agak nekat sih, untuk memotong besi bangunan 6 mili. Bisa loh, dan nggak rusak ini matanya. Apalagi yang ini. Cuman ya janganlah udah melewati spek itu soalnya. Itu tadi. Terus dia ini yang keren, dibilang karena rasionya 1:39, dia 50% lebih ringan daripada high leverage diagonal cutter punya Knipex. Nah ini tadi kan yang diagonal cutter biasa, ini yang high leverage. Jadi lebih dekat lagi jarak ini ke sini sama pembanding panjang lengannya, jadi lebih ringan lagi. Jadi kalau yang ini 1:12, ini 1:13, dan ini materialnya jauh lebih kuat. Ini lebih ringan lagi 2 kali lipatnya.
itu tadi. Kemudian ini panjang tadi 18 cm, semua seri ini panjangnya 18 cm, yang membedakan cuman di handle-nya. Kekerasan mata potongnya ini 63 sampai 64,5 HRC, itu keras banget, udah masuk di kategori tool steel yang keras sekali dan tangguh, dia nggak gampang gerompal. Dan katanya dia impact-nya rendah, jadi kalau motong, coba kita demokan motong ini ya. Ini kawat kuningan, dekatkan sini, ringan sekali di tangan tuh nggak tak. Coba bandingkan kalau pakai high leverage diagonal cutter. Ya, mentul taknya tuh terasa sekali, tapi kalau sini lembut-lembut saja. Oke. Terus dia kalau yang high leverage ini kan dia kategorinya untuk kawat keras, tapi nggak terlalu bagus untuk kawat-kawat halus. Beda dengan Twin Force ini, dia bisa untuk kawat-kawat halus. Dari halus sampai yang paling keras dia bisa. Piano wire pun bisa. Bayangkan ini tali apa nih namanya? Nilon ya. Kalau pakai tuh, bersih loh potongannya. Ini kalau nggak presisi nggak bakal kepotong ini. Coba ini yang tadi untuk potongan yang keras-keras, katanya nggak bisa untuk halus. Agak-agak susah sih, agak ngeten sekali. Cuman ya bagaimanapun knipek ya, presisi. Yang katanya dia nggak bisa pun masih bisa juga sebenarnya. Itu ntar saya singkirin biar agak bersih layarnya. Itu jadi sistemnya dia pakai hinge. Dan ini dirancang agak chamber sedikit, jadi dan nggak menutup sampai habis, jadi tangan kita di sini nggak kejepit juga loh ternyata. Coba saya coba taruh di sini, nggak kejepit, masukkan, nggak kejepit sama sekali. Dan dia tadi nyebut bahwa cara motongnya reapply. Jadi untuk yang keras-keras nih, misalkan ini paku, kita potong paku 3 mm ini. Kalau dari sananya dia bilang kalau langsung agak susah, tapi kendorin, masukin lagi, mudah sekali. Jadi gitu dia cara kerja. Ini putih ini bukan cuil, ini cuman finishingnya agak lepas, tapi dia masih sangat aman. Jadi ini paku kita tekan begini. Pertama tuh hanya ngasih cowaan dikit, masukkan lagi, diulang lagi. Yang tadi belum berarti. Coba ulang sekali lagi pakai paku yang lain. Oke, sekali lagi masukkan. Oke, bisa. Dan ini ada pegasnya. Ini kan seri F, jadi pegasnya bisa kita aktifkan gini. Nah kalau gini dia otomatis mentul. Jadi untuk proses motong berulang tadi lebih mudah lagi. Jadi tinggal gini, dia buka sendiri, tambahin masuk lagi, lepas dengan mudahnya putusnya. Ini Knipex Twin Force. Dia agak spesial karena digunakannya kalau mau ringan 2 kali kerja. Sekalipun bisa kalau misalkan bahannya empuk kayak kuningan ini. Tapi kalau mau lebih ringan, ini kayak cuman 2 jari aja lepas. Keren. Tajam sekali. Jadi untuk spesifikasinya dia untuk kawat halus bisa sampai 5,5 mm diameter kawatnya. Kalau untuk yang paku kawat medium 4,6 mm. Kawat keras kayak sling itu bisa sampai 3,2 mm. Dan untuk piano wire, jadi kawat yang termasuk paling keras dan tangguh, itu sampai 3 mm. Jadi kelasnya dia kalau saya lihat dari tabel sekelas dengan Cobalt, Knipek Cobalt yang kategorinya bukan diagonal cutter lagi tapi bolt cutter. Jadi diagonal cutter ini sekelas dengan Cobalt. Memang ukurannya lebih kecil yang ini 16 cm. Cuman beda lah, ini makhluk yang berbeda, yang meskipun agak mirip, bukaannya juga kecil. Coba kalau diperhatikan. Jadi salah satu minus terbesar kalau menurut saya sih, kalau itu adalah
bukaannya tidak terlalu besar bandingkan dengan diagonal cutter biasa yang bisa sampai sebesar ini, meskipun kapasitas potongnya jauh ya, atau yang diagonal cutter yang high leverage kan besar sekali nih bukaannya. Nah kalau ini dia kecil, agak kecil, jadi emang mirip-mirip bolt cutter dengan sistem potong yang berulang, reapply force. Jadi dipotong mana tadi? Jadi caranya potong, coain dulu. Nah itu udah ada celahnya, masukin lagi, ringan sekali. Tuh seperti itu dengan hentakan rendah. Nah untuk perbandingan apakah leverage itu ngaruh dengan potongannya, kalau dari katalognya dia ada gambaran. Jadi coba bersihin dulu ya. Ini diagonal cutter biasa, kemudian high leverage diagonal cutter, kemudian ada X-cut, sama yang ini twin force. Jadi sama-sama dipakai untuk motong paku diameter 3 mm seperti ini. Kalau yang ini butuh 40 kg daya, jadi dibebani 40 kg baru putus. Kalau yang high leverage ini 36 kg putus. Kalau X-cut ini dia 16 kali rasionya, ini dengan beban 30 kg putus si paku ini. Tapi kalau twin force cukup dengan 16 kg. Jadi 40 kg, 36 kg, 30 kg, ini hanya 16 kg. Tapi dengan metode reapply tadi, jadi bertahap, nggak langsung. Jadi dicoak dulu dikit, kemudian masukkan lagi, terpotong sempurna. Seperti itu, dan ini kelebihan dari twin force Knipex. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di komentar, atau kira-kira mau pengen di review Knipex seri apa, coba tulis saja di komentar, siapa tahu saya pas ada barangnya. Dan jangan lupa subscribe, like video ini, dan share ke teman-teman di media sosial biar yang lain juga tahu. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.